Film yang tayang pada tahun 2025 ini mengisahkan pasangan kekasih Tim dan Millie yang berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan pindah ke sebuah kota kecil. Namun bukannya menemukan kedamaian, mereka justru menghadapi peristiwa mengerikan yang mengubah hidup mereka selamanya. Dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan pencarian sepasang kekasih yang hilang di tengah hutan. Saat tim penyisir tengah bekerja, 2 ekor anjing pelacak yang dikerahkan tiba-tiba menemukan sebuah gua tersembunyi di bawah tanah. Alih-alih menemukan tanda-tanda keberadaan orang yang hilang, kedua anjing itu justru menemukan sebuah sumber mata air di dalam gua. Seakan ada kekuatan yang mempengaruhi mereka, kedua anjing itu pun mendekat dan meminumnya. Tak lama sang pemilik anjing melihat keanehan. Kedua hewan itu diam saling berhadapan seolah terpaku. Menganggapnya tidak penting, pencarian pun dihentikan dan pria itu pulang ke rumah. Namun malamnya keluarganya terganggu oleh suara berisik yang datang entah dari mana. Saat ia keluar untuk mencari sumber suara, ternyata bunyi itu berasal dari kandang anjingnya. Perlahan ia mendekat, menyorotkan cahaya senter, dan terkejut melihat pemandangan yang mengerikan. Cerita kemudian berpindah ke seorang pria bernama Tim yang malam itu sedang merayakan momen kepindahan bersama kekasihnya Millie ke sebuah rumah baru di pedesaan. Hubungan mereka belakangan memang merenggang. Dan keputusan pindah ini diharapkan bisa menghangatkan kembali perasaan yang mulai hambar. Malam itu mereka mengundang teman dan kerabat untuk ikut merayakan. Namun saat malam beranjak larut dan mereka akan tidur, Millie tiba-tiba berbisik bahwa ada seseorang yang memperhatikan mereka. Tim pun menoleh dan di ujung ranjang itulah ia melihat sosok wanita dengan senyum menyeramkan sedang menatapnya tajam. Don't miss the sound of traffic. Oh, wow! Careful. Keesokan harinya mereka mulai membereskan rumah. Saat Tim sibuk merapikan barang, ia tiba-tiba mencium bau busuk yang entah dari mana asalnya. Mencari sumbernya, ia akhirnya berhenti di bawah sebuah lampu gantung. Saat melepas lampu dan memasukkan tangannya ke dalam lubang plafon, ia terperanjat. Di dalamnya terdapat banyak bangkai tikus yang membusuk. Di kota kecil itu, Millie bekerja sebagai guru. Saat jam istirahat, ia didekati seorang guru pria bernama Jimmy yang bersikap ramah padanya. Mereka berbincang cukup akrab dan ternyata Jimmy adalah tetangga mereka. Sebagai warga lama di sana, Jimmy menawarkan kegiatan populer di daerah itu, yaitu mendaki jalur pendakian yang katanya wajib mereka coba. You and your boy partner. Have a good day. Bye. Di malam hari, Millie memberi isyarat halus agar mereka menghabiskan malam bersama. Namun Tim tampak tidak begitu bersemangat, seolah pikirannya sedang tidak sepenuhnya ada di sana. Meski begitu, Tim berjanji akan menemani Millie untuk mendaki jalur pendakian keesokan harinya. Keesokan paginya, Tim dan Millie memutuskan menjajal kawasan hutan dan jalur pendakian seperti yang sempat diceritakan oleh Jimmy sebelumnya. Namun setelah berjalan cukup jauh, mereka tak kunjung menemukan jalur yang dimaksud. Tim kemudian memutuskan berjalan ke area tanah yang sedikit lebih tinggi dan rimbun. Saat menelusuri itu, ia cukup dikagetkan saat menemukan beberapa lonceng dengan simbol aneh di permukaannya yang digantung di pohon. Ia mengira itu adalah penanda jalur pendakian, tapi semakin jauh mereka melangkah, perasaan tersesat mulai muncul. Mereka tidak bisa menemukan jalan kembali. Saat Tim mencoba berjalan lebih jauh untuk mencari arah keluar, ia tiba-tiba terperosok ke dalam sebuah lubang di tanah. Let's right, come on. Oh my God!
Beruntung tim belum jatuh terlalu dalam, namun Millie kesulitan menahan berat tubuh tim hingga akhirnya mereka berdua ikut terjatuh ke dalam lubang yang ternyata adalah sebuah gua. Are you okay? My legs up. Hey, sorry, you okay? You sure? Di luar hujan masih sangat deras. Mereka lalu memutuskan berteduh di dalam gua sambil menunggu hujan reda. Saat itu, Millie merasa sangat haus. Tim hanya menemukan 1 botol berisi air di dalam tas, sementara 1 botol lainnya kosong. Tim lalu membiarkan Millie menghabiskan air dalam botol, sementara dirinya kemudian memilih untuk minum dari mata air kecil yang mengalir di dalam gua. No, it's fine. Yeah. Karena malam mulai larut dan hujan tak kunjung berhenti, mereka akhirnya memutuskan untuk bermalam di dalam gua itu. Di tengah malam, tiba-tiba Tim terbangun. Ia lalu merasa kesulitan bernapas. Ketika ia mencoba bernapas normal, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi, di mana dinding-dinding gua itu seperti hidup dan juga ikut bernapas mengikuti ritme napasnya. Tapi untungnya malam itu mereka menghabiskan waktu di dalam gua tanpa kejadian berarti. Namun, saat pagi tiba dan mereka bersiap pulang, keduanya menyadari ada sesuatu yang aneh di kaki mereka. Begitu selimut dibuka, betis mereka ternyata menempel satu sama lain seperti direkatkan dengan lem yang sangat kuat. Setelah itu mereka berusaha memanjat keluar melalui mulut gua dan setelah berhasil mereka memutuskan untuk pulang tanpa mengetahui ada kekuatan jahat yang sedang mengintai mereka. Setibanya di rumah, Millie dengan manja meminta Tim untuk memijatnya karena tidur semalaman di dalam gua membuat tubuhnya pegal-pegal. Awalnya entah kenapa Tim justru tampak ragu saat akan menyentuhkan ujung jarinya ke kulit Millie. Namun ia akhirnya mulai memijat punggungnya. Saat itulah Tim merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada sensasi aneh yang membuatnya seperti kehilangan kendali atas dirinya. Tekanannya semakin kuat hingga tanpa sadar ia memijat terlalu keras, membuat Millie meringis kesakitan. What? I'm sorry. Masih di pagi itu, Millie akan pergi ke kota untuk berbelanja, sementara Tim memutuskan untuk mandi. Namun belum lama Millie meninggalkan rumah, Tim tiba-tiba kembali kehilangan kesadaran. Semakin Millie menjauh, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tim bertindak di luar kendalinya, seolah tubuhnya seperti magnet yang terhubung dengan Millie, mengikuti arah pergerakan kendaraannya tanpa disadari. Merasa ada yang tidak beres, Tim memutuskan memeriksakan diri ke dokter. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan ia hanya mengalami kecemasan atau serangan panik. Dokter kemudian memberinya obat pelemas otot yang berfungsi memperlambat sistem saraf pusat agar tubuhnya bisa rileks saat panik. Dari obrolan sang dokter itu juga Tim mengetahui bahwa sepasang kekasih yang belum lama hilang ternyata terakhir kali terlihat di area hutan yang sebelumnya ia dan Millie kunjungi. Rasa penasaran mendorong Tim untuk menelusuri identitas pasangan hilang itu. Saat ia sedang asik mencari informasi, Millie tiba-tiba datang menghampirinya. Ketika mereka berbincang, terdengar ketukan di pintu. Yang ternyata datang adalah Jimmy. And because I am the neighbor. Thanks. Jimmy yang ramah mulai mengobrol dengan mereka. Dalam percakapan itu mereka membahas pengalaman Tim dan Millie yang sempat tersesat di hutan. Dari Jimmy itu juga Tim mengetahui bahwa di area hutan itu dulu pernah ada sebuah komunitas religi yang sesat atau aneh, namun perlahan kelompok itu menghilang seiring waktu. Yes. Oh, yeah. Oh. Okay, bye. Akhirnya Jimmy pun pamit pulang. Setelah ia pergi, Tim mengungkapkan perasaannya bahwa ia ternyata cemburu dan merasa Jimmy menyukai Millie. Apalagi Millie terlihat juga meresponnya. Tapi entah bagaimana perbincangan itu berubah menjadi momen intim. Tim memeluk Millie dan mereka mulai bermesraan.
Namun sesuatu yang aneh kembali terjadi. Saat bibir mereka saling bersentuhan, keduanya tiba-tiba terasa lengket seperti tidak bisa terlepas. Seolah ada sesuatu yang membuat tubuh mereka menempel setiap kali terjadi kontak fisik. Ow! Did you just bite me? Akhirnya Millie merasa kecewa mengira Tim tidak sungguh-sungguh ingin bermesraan dengannya. Namun Tim menjelaskan bahwa itu bukan keinginannya. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuh mereka sejak berada di dalam gua. Meski begitu, kekecewaan Millie sudah terlanjur. Tak berhenti sampai di situ, malam itu saat mereka akan tidur, Millie tiba-tiba terbangun karena merasa rambutnya tertindih oleh Tim. Namun ketika Millie mengeluhkannya, Tim tidak memberi respon sama sekali. Baru ketika Tim menyalakan lampu, usai melewati kejadian mengerikan semalam, keesokan paginya Millie mengantar Tim ke stasiun kereta karena Tim harus latihan musik untuk konser. Namun begitu Millie mulai menjauh, Tim kembali mengalami serangan panik. Ia buru-buru menelan obatnya, tetapi kali ini tidak memberikan efek sama sekali. Sambil menahan rasa nyeri, Tim berjalan menuju sekolah tempat Millie mengajar. Di sana Millie yang baru saja selesai mengajar terkejut melihat pacarnya sudah berdiri di luar. Ia segera mendekat dan membawanya ke toilet untuk mencari tahu penyebab Tim kembali. Namun, bukannya mendapat jawaban, situasi justru berubah menjadi momen kedekatan yang intens di dalam bilik toilet. Mereka merasa sulit berpisah secara fisik, seolah tubuh mereka saling menempel dan menimbulkan rasa sakit ketika mencoba melepaskan diri. Maybe don't wait so long. Okay. It hurts. I know. Tiba-tiba, Millie melihat ada sepasang kaki berdiri di luar bilik toilet, membuat mereka menahan napas. Setelah orang itu pergi, mereka kembali mencoba memisahkan diri hingga akhirnya Millie mengambil tindakan nekat dengan memaksa mendorong tubuh Tim meski mereka merasakan sakit yang luar biasa dan akhirnya mereka pun berhasil lepas. Tak lama kemudian seseorang masuk ke toilet. Tim buru-buru bersembunyi sementara Millie keluar. Ternyata orang itu adalah Jimmy bersama salah satu murid yang tanpa sadar memergoki mereka sebelumnya. Dengan agak canggung, Jimmy menegur Millie karena salah masuk toilet yang ternyata adalah toilet laki-laki. Untung saja Jimmy mengira Millie sedang datang bulan. Setibanya di rumah, Millie dan Tim kembali bertengkar. Millie menuduh Tim sengaja membuat kejadian memalukan itu. Namun Tim bersikeras bahwa ia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Usai pertengkaran, Millie memutuskan untuk mengunjungi rumah Jimmy dan meminta maaf atas insiden di sekolah. Di rumah Jimmy, suasana terasa ramah. Millie menyampaikan permintaan maaf dan menceritakan bahwa ia baru saja bertengkar dengan Tim. Jimmy kemudian mengajaknya masuk untuk mengobrol. Saat melihat-lihat ruangan itu, Millie menemukan sebuah foto yang di dalamnya ada dua orang pria, entah itu Jimmy atau bukan salah satunya, tapi tak begitu jelas. Dalam percakapan itu, Millie curhat tentang hubungan yang semakin rumit dengan Tim. Untuk menyemangati Millie, Jimmy lalu membagikan sebuah konsep cinta kuno dari Yunani, yaitu pandangan Plato bahwa dulu manusia terlahir dengan 4 lengan dan 4 kaki, kemudian dipisahkan oleh dewa Zeus. Sejak itu setiap orang merasa terbelah dan menghabiskan hidup mencari bagian lainnya agar utuh kembali. Merasa sangat sepi, Millie bertanya apakah Jimmy tinggal sendiri. Jimmy pun menceritakan bahwa ia dulu memiliki pasangan, namun sering bertengkar hingga akhirnya berpisah. Meski menikmati kesendiriannya, ia tetap merindukan momen-momen bersama pasangannya. Namun ketika obrolan masih akan berlanjut, Millie tiba-tiba melihat dari jendela Jimmy yang sedang mengintip dari luar. Merasa tidak nyaman, ia buru-buru pamit. Dalam perjalanan pulang, Tim meminta maaf dan mengatakan bahwa ia semakin merasa tidak ingin berpisah dari Millie. Millie hanya terdiam seperti mencoba berdamai dengan keadaan.
Di malam harinya saat Tim lagi di ruang kerjanya, tiba-tiba suara keras terdengar dari pintu kaca di belakangnya. Sosok yang menyerupai Millie menabrakkan diri berulang kali ke kaca, mencoba untuk masuk. Meski awalnya takut, Tim memberanikan diri membuka pintu dan ternyata benar itu adalah Millie, namun dalam keadaan tidak sadar. Maybe it was like Setelah kejadian itu, Tim mengungkapkan semua hal aneh yang mereka alami sejak dari gua. Tapi Millie tetap tidak percaya dan mencoba membantah. Tim lalu ingin membuktikan langsung dengan meminta Millie menyentuh tangannya. Tetapi Millie menolak. Dan saat Millie berbalik untuk menjauh, ia mendadak terdiam karena entah bagaimana ia merasakan keinginan Tim agar ia berhenti. Tim makin menyadari bahwa mereka terhubung layaknya dua magnet yang saling tarik-menarik. Tapi Millie yang belum siap menerima penjelasan itu memilih untuk pergi. Malam itu, mereka memutuskan tidur di kamar terpisah. Namun di tengah malam, tubuh Tim tiba-tiba bergerak sendiri, terseret menuju ke arah kamar Millie. Ia lalu berusaha melawan, tapi seolah ada kekuatan yang mengendalikannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pintu kamar Millie tiba-tiba terbuka. Lalu Millie pun keluar dan bergerak tanpa kendali ke arah Tim, seolah otot dan tulangnya dipaksa untuk bergerak mendekati Tim. Begitu tangan mereka bersentuhan, telapak mereka langsung menempel. Tim yang panik langsung meminta Millie untuk mengambil obat pelemas otot di dekatnya dengan tujuan untuk mengurangi efeknya. Namun meski sudah meminum obat, kulit dan tulang mereka langsung menyatu. Mereka merasakan sakit yang sangat luar biasa ketika daging, otot, dan tulang mereka dipaksa menyatu. Lalu mereka berusaha untuk mendorong diri mereka masing-masing menjauh dan sampai akhirnya semuanya menjadi gelap. Just keep pushing. Saat Tim siuman, ia telah mendapati Millie tepat duduk di depannya. Ternyata lengan mereka masih menyatu, meski hanya tipis oleh kulit. Millie lalu berniat memisahkannya dengan gergaji listrik, tapi Tim menolak. Namun karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka memisahkan kulit itu dengan gergaji listrik. Setelah proses menyakitkan itu, Millie akan membawa Tim ke rumah sakit. Namun ia menyadari kunci mobil tertinggal di rumah Jimmy. Ia pergi untuk mengambilnya tanpa tahu bahwa ternyata Tim diam-diam kembali ke rumah untuk mengambil perlengkapan dan kembali menuju ke gua itu. Di rumah Jimmy, Millie menemukan rumah itu sedang sepi. Karena buru-buru, ia langsung masuk dan mengambil kunci. Dan ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba mendengar suara aneh dari sebuah ruangan di dalam rumah itu. Karena penasaran, ia pun menelusuri dan ternyata suara itu berasal dari televisi yang berada di dalam sebuah kamar. Sementara itu di gua, Tim melihat bentuk wajah manusia yang terukir di batu. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh sosok mengerikan, dua tubuh yang seolah menyatu, dan itu kemungkinan adalah pasangan yang sempat hilang di hutan tersebut. Di rumah, Millie kaget setelah diperhatikan TV itu sedang menayangkan sebuah rekaman ritual di mana ada sekelompok orang yang melakukan semacam pernikahan sesama jenis. Lalu mereka menuju ke sebuah tempat yang tampaknya itu adalah gua yang mereka sempat kunjungi sebelumnya. Masih di rumah itu, Millie yang sedang fokus menonton rekaman ritual itu tiba-tiba dikagetkan oleh Jimmy yang muncul di belakangnya. Jimmy langsung mengaku sebagai bagian dari kelompok dalam video tersebut dan menawarkan penyatuan pada Millie. Lalu dia mendekati Millie perlahan dan Millie seperti terhipnotis diam saja. Tapi ketika Millie mengatakan dia menolaknya, tiba-tiba Jimmy melukai lengannya. You would be so
Ketika Tim berhasil dari gua dan akan kembali ke rumah, dalam perjalanan dia bertemu dengan Millie yang kini juga sudah mulai memahami apa yang terjadi. Namun kekuatan aneh itu tiba-tiba kembali menarik tubuh mereka untuk saling mendekat. I saw something down. Lalu Tim menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kekuatan itu adalah salah satu mereka harus mengorbankan diri. Dan tentu saja itu adalah niatnya untuk melindungi Millie. Dan sebelum ia melakukan itu, ia mengungkapkan semua perasaannya. Bahwa ia bagaimanapun dengan semua kekurangannya, ia sangat mencintai Millie. Came true, but babe, you are the dream that came true. Namun sebelum rencana terlaksana, darah dari luka di lengan Millie yang menetes ke tanah tiba-tiba tersedot ke dalam tubuh Tim. Karena banyak kehabisan darah, Millie pun melemah dan akhirnya kembali ke rumah mereka. Ternyata Millie selamat karena Tim memutuskan untuk kembali menghubungkan tangannya dengan Millie, meskipun dengan resiko sulit untuk dipisahkan. Lalu dengan keputusan final mereka, diiringi musik yang emosional, keduanya kemudian berdiri, saling berpelukan dan berciuman meski tahu resikonya. Dan tiba-tiba tubuh mereka mulai menyatu, dimulai dari tangan, lalu perlahan merambat ke seluruh tubuh, hingga akhirnya mereka benar-benar menjadi satu. Beberapa hari kemudian, orang tua Millie datang berkunjung. Ketika orang tua Millie mengetuk pintu, dan ternyata yang membukakan pintu adalah sosok yang bukan sepenuhnya Tim dan bukan sepenuhnya Millie juga, tapi adalah sosok baru, gabungan dari keduanya, sama seperti Jimmy dan pasangannya dulu. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di review film berikutnya.